Indah banget bro. Oke, kita kembali aja lur, soalnya ada orang yang sembayang ya, takut mengganggu kan. Dalamnya berbiji ya, banyak bijinya. Bagian atasnya kalau udah dibabatin tuh bagus banget lur. Ini kita bakal ke sana ya. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Watasi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke, jadi hari ini lur, Watasi mau ngajak kalian buat jalan-jalan pagi. Tetapi ini Watasi mulainya dari tempat kerja nih Watasi ya, dari host. Ini Watasi lagi duduk di atas traktor. Nih ini traktor buat membajak lur. Jadi si traktornya ini buat ngalusin tanahnya. Ini tanahnya udah dikasih pupuk tuh banyak banget ya, yang hitam, yang coklat. Pokoknya banyak banget lur pupuknya. Ini POV kalau nyetir traktor. Tapi Watasi nggak disuruh nyetir traktor lur sama teman-teman ya. Jadi yang nyetir traktornya itu bosnya Watasi. Tapi sebelumnya sorry banget ya lur kalau misalkan suaranya Nyong agak bindeng-bindeng gimana gitu. Soalnya ini pagi hari ya lur. Ini sekitar jam 6 Watasi pergi ke tempat kerja. Jadi si traktor ini bisa diganti-ganti lur. Bawahnya itu, belakangnya bisa diganti-ganti ya, kayak untuk bajak, untuk bikin kayak bikin apa ya, pokoknya kayak bikin lubang gitu. Jadi lahannya itu dibikin lubang supaya nanti airnya itu bisa meresap dengan baik lur. Pokoknya canggih banget lah lur. Kalau misalkan bajak nggak usah maculin ya, jadi maculinnya tuh cuman kayak buat itu doang lur. Yang di sana itu kan kayak ada paculnya buat kayak ngencengin bagian bawah gundukan. Itu udah dibikin gundukan. Nih kita nanti lihat ke sana ya. Oh iya lur, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen. Subscribe bro. Like. Komen. Like. Komen. Nah ini dia lur bentuk traktornya ya. Jadi sebenarnya ini traktornya panjang ya. Nah ini yang bisa diganti maksudku lur. Jadi ini tuh bongkar pasang. Ini bawahnya gerigi kayak gini. Jadi itu buat ngoyakin bagian bawahnya, buat bajak tanah ya kayak gini. Nanti ini bakal dicampur gitu. Pokoknya jadi halus banget lur. Nih bagian belakangnya kayak gini. Ada plat nomornya juga nih. Jadi kalau misalkan mau bawa ini nggak boleh sembarangan orang ya lur. Tuh ya, tuh yang bawa bosnya Watasi. Terus nih pekerjaan Watasi sekarang ketika musim panas yaitu udah mulai kerja di dalam hos ya. Jadi bikin gundukan kayak gini, bikin gundukannya pakai traktor yang ini lur. Untuk membuat gundukan pakai traktor ini nih. Jadi kayak gini bentuknya, kayak traktor di Indonesia ya yang buat sawah, tapi bannya diganti kayak gini lur. Ini buat gundukan bagian tengah, terus yang ini yang buat di pinggirnya. Nih ya, yang dipakai yang itu tuh. Jadi ada dua. Maksud bagian pinggir itu yang pinggir ini nih. Ini pakai traktor yang tadi yang sebelah doang. Terus kalau yang bagian tengahan kayak gini dua sisi ya, pakainya yang itu tuh, yang itu nih. Terus sekarang kerjanya apa nanti? Watasi ngambilin tanah di bagian ininya, bagian ini diambilin tanah, terus pinggirannya dikencengin lur. Pinggiran ini nih dua sisi dikencengin, jadi lumayan nguras tenaga lah lur. Lihat nih tangannya Watasi aja sampai pada kayak gini lur. Ini sih udah sembuh ya, soalnya ini libur 2 hari, jadi ya lumayan lah buat istirahat. Di hos yang ini tuh hos G ya lur. Yang F itu udah selesai semua, udah gundukannya udah selesai. Kalau ini kan masih tinggal separuh tuh yang belum dibikin ya. Kita lihat hos yang G. Jadi kalau di pertanian stroberi kayak gini lur, sepinya itu malahan ketika musim panas ya. Jadi ketika musim dingin itu lagi rame-ramenya, lagi musim panen soalnya ketika musim dingin.
kalau musim panas kayak gini pekerjaannya itu sedikit ya, lebih banyak kerjanya itu di luar, kayak bikin bibit, terus ini bikin gundukan kayak gini. Nah ini udah selesai, yang hose yang F yang paling lebar, kalau yang di sana tadi yang paling panjang. Nih kayak gini. Ini juga tinggal ngerapin bagian atasnya lur. Bagian atasnya sebelum ditanam itu harus rapi, harus lurus ya. Nih. Tapi sekarang Nyong Watashi kerjanya masuk jam setengah 6 lur. Jam setengah 6 pagi udah mulai kerja. Terus nanti sampai jam 10 ya, 10 pagi. Kemudian istirahat sampai setengah 3. Jadi waktu siang itu dipakai buat istirahat, soalnya di dalam house kan panas banget lur. Jadi bahaya heat stroke itu yang di Jepang banyak kasusnya ya. Terus nanti masuk setengah 3 sampai jam setengah 6. Oke lur, jadi ya kayak gitulah lur pekerjaannya. Ketika musim dingin ketika musim panas lebih sedikit. Oke, ini suasana pagi hari di pedesaan Nyong Watashi ya. Ini persawahannya bentar lagi mulai panen lur. Ada yang udah mulai menguning, tapi ada yang masih hijau juga. Kita jalan-jalan ke desa sebelah aja ya. Kalau desa ini kan udah pernah tak review lur. Yang belum nonton cari aja ya videonya. Ini kita bakal jalan-jalan, ngeliat-ngeliat ada apa aja. Tapi ke desa sebelah ya. Desa sebelah itu lumayan bagus juga lur. Jadi di belakang desa sini masih ada desa lagi. Nanti kita tapi lewat jalan ini lurus ke sana. Di sini jalanannya rapi banget. Nih dulu pas pertama kali Nyong Watashi ke Jepang tinggal di sini, ngiranya ini pos ronda lur, tapi ternyata terminal bis ya. Ternyata terminal bis. Jalannya bagus banget ya, rapi banget. Ini kalau misalkan pagi-pagi kayak gini lumayan udah ada aktivitas sih, maksudnya kalau mobil-mobil itu. Kalau untuk orang-orangnya paling itu ada nenek-nenek lansia ya lagi jalan-jalan, dan nenek-nenek yang lagi jalan-jalan. Nanti kita coba sapa. Ini ada buah-buah juga nih. Ada buah lur. Bisa dikonsumsi ya. Ini mirip buah tin, tapi kalau buah tin kan daunnya nggak gini lur. Nih bentuknya kayak gini. Ini liar ya di pinggir jalan kayak gini. Dia kembali lur. Takut kali. Nih, jadi pohonnya ada satu tapi lumayan gede nih. Buahnya kayak gini lur. Nih coba tak itu ya. Tapi teman-teman jangan niru ya. Nggak boleh sembarangan soalnya. Bismillah. Dalamnya kayak gini. Ini ya. Dalamnya kayak gini lur, kayak rasanya sih mirip buah salam. Cuman untuk namanya Nyong Watashi nggak tahu ya. Tapi pernah lihat videonya di YouTube itu orang Jepang makan ini. Rasanya mirip buah salam lur. Dalamnya berbiji ya, banyak bijinya. Ini ada yang masih merah kayak gini nih. Ini yang mentah, yang ini hijau. Gokil bro. Di belakang pohon bambu ini itu rumahnya bosnya Nyong Watashi lur. Rumah bosnya Nyong Watashi. Jadi bosnya Nyong Watashi walaupun di pelosok kayak gitu, dia bikin kafe sendiri ya. Kafe buat stroberi. Jadi bosnya Nyong Watashi pinter sih lur, dia bikin punya pohon stroberi sendiri, terus dia bikin kafe stroberinya ya. Tapi nanti ngiklaninnya itu lewat IG. Terus bukanya nggak setiap hari lur, cuman di hari Sabtu Minggu, itu pun nggak selalu ya. Sabtu Minggu nggak selalu buka. Jadi menunya itu kayak parfait, terus
kayak apa ya, pokoknya kayak menu-menu stroberi kayak gitu lah lur. Stroberi yang dibikin ice cream, es kayak gitu, enak banget lur. Nenek-neneknya udah jauh, dia nggak mau papasan sama Nyong Watashi lur. Sehat-sehat nenek. Kalau ke sana, Nyong Watashi pernah ke sana, di sana ada batu lur. Ada kayak batu buat perbatasan desanya ya. Ini kalau lahan yang ini nggak ditanamin apa-apa. Cuman kalau misalkan musim gandum ini bakal ditanamin gandum. Mungkin karena airnya nggak ada ya. Padahal di sananya sawah loh lur. Tapi kalau gandum kan emang itu ya, emang nggak membutuhkan air. Jadi kalau musim dingin tuh, musim salju aja tetap hidup lur gandumnya. Oke, kita kesana aja ya lur, masuk ke sawah orang ya kan. Ini pemiliknya Nyong Watashi kenal juga lur. Biasanya Nyong Watashi nyebutnya itu paman baik ya, karena pemiliknya itu suka ngasih kayak minuman kayak gitu. Sering banget Nyong Watashi dikasih minuman kopi, Fanta. Jadi ketika kerja tuh, ketika di host, dia nyamperin lur, nyamperin terus ngasih ini, ngasih minuman kayak gitu. Wah bagus banget, mataharinya udah mulai muncul tuh, udah mulai tinggi. Gokil lur. Padinya bagus-bagus banget ya lur, lemu-lemu. Biasanya lur, mereka ya nyemprotnya itu pakai drone gitu loh, pakai helikopter. Jadi helikopternya tuh ada yang bentuknya kecil, jadi mirip-mirip drone kayak gitulah. Bukan drone, cuman bentuknya helikopter. Ini buah yang tadi ada lagi lur. Namanya buah apa ya? Nih. Tapi teman-teman ya, kalau misalkan di Jepang jangan sembarangan minta buah ke orang ya. Jadi tak ceritain lur. Jadi pernah ada kisah kayak gini. Jadi orang dia minta buah ke tetangga, terus tetangganya itu karena merasa nggak nyaman, akhirnya pohonnya itu ditebang. Pohon buahnya itu ditebang lur, supaya dia nggak minta-minta lagi ya. Terus ya kejadian kayak gitu mirip-mirip kayak buah kesemek yang di depan rumah itu lur. Sekarang kan udah nggak ada. Itu kan punya bosnya Nyong Watashi ya. Itu sekarang udah ditebang. Sebenarnya alasannya mungkin bukan karena Nyong Watashi suka minta ya. Itu dulu Nyong Watashi ditawarin kok. Cuman karena itu kan tempatnya buat tempat parkir lur. Sekarang tempatnya diubah buat tempat parkir. Jadi dia yang tadi tuh dia punya kafe, terus sekarang halaman rumah Nyong Watashi itu yang buat tempat parkirnya. Tapi emang ada kisah kayak gitu lur, orang Jepang buat menghindarin apa ya, kayak buat menghindarin interaksi berlebih gitu. Takutnya kan ada orang yang minta, dia ngerasa nggak nyaman mungkin gitu. Jadi ada kisah kayak gitu sih lur. Tapi ya nggak semua orang Jepang kayak gitu kok lur. Tapi untuk kisahnya kayak gitu ada ceritanya. Nyong Watashi ngelihat di YouTube ya, cerita yang itu. Lihat lur, di atas ada pohon chestnut ya, nih yang kayak rambutan. Pohonnya buahnya mirip rambutan ya, berduri kayak gitu. Tapi buahnya ini lur, jadi buahnya yang kayak gini nih. Ini kecil ya, kalau gede biasanya di dalamnya itu ada kacangnya lur. Ini bisa disebut juga kacang kastanye. Kalau di Jepang namanya kuri. Tapi ini kecil banget. Ini bekas-bekasnya nih. Bekas-bekas ya, udah lama banget. Tuh, kacangnya enak banget lur rasanya. Jadi kayak perpaduan talas sama apa ya? Dulunya Watashi pernah sih. Talas sama kacang apa ya? Pokoknya enak lah lur. Setelah kita berjalan dari sana lur, nih, ini udah ada banyak petani lur lagi pada beraktivitas ya. Di sana tuh ada petani lagi motongin rumput tuh, kelihatan nggak ya? Tuh ya. Ternyata udah ada yang panen juga lur, padinya. Udah ada sawah yang panen ya. Tuh nggak ngerti aku lur.
tahu-tahu kan sambil bikin konten ya. Ini juga nih kuning nih tuh, sana ada pak petani juga tuh lagi motongin rumput. Indah banget bro, gokil bro. Nah, untuk desa yang ku maksud tuh desa yang sebelah sini lur, bagian sini di belakang desaku ya. Lihat, ternyata ini sawahnya udah dipanen tapi sedikit banget lur, yang ini lur. Nih, kayak di itu ya. Kayak disetik bro, rambutnya kayak rambut disetik. Ini belum karena pakai mesin ya, jadi bebas kayak gitu, cepet banget pula. Jadi nanti mesinnya itu langsung misahin padi sama pohonnya lur. Terus nggak usah gepiok, kalau di desaku biasanya gepiok ya, itu lama banget sehari ya. Kalau pakai ini enak banget. Nanti kayak apa, mesinnya itu bisa naruh sendiri gitu, naruh padinya itu langsung di truknya gitu, langsung di mobil, enak lah. Ini nanti di sana ada kuil, kita coba main ke kuil ya, kuil Shinto atau Jinja. Ini kalau pagi-pagi kayak gini, yang jalan-jalan pantesnya anak wadone ya lur. Kalau ada ceweknya semangat pasti teman-temanku juga tuh. Bangunnya pagi buat jalan-jalan kan. Tapi sama sekali lur nggak pernah ngelihat cewek ya, anak muda itu lebih sering, hampir semuanya. Banyaknya lansia di sini ya, anak kecilnya dikit. Nah, enak banget lur kalau hidup di sini lur, aktivitasnya menenangkan ya. Nah, dulu kan yang Watashi juga pernah bikin video di sini nih, yang rekam ini bunga itu, bunga yang punya orang ini nih, rumah ini. Gokil. Oh, itu lur, maksudku lur, truk yang bukan truk sih, mobil yang buat nyimpen padi ya. Bentuknya kayak gini nih. Nih, bentuk mobilnya. Jadi itu yang bagian belakang buat naruh padi. Nanti dituangin dari mesinnya. Kalau di perumahan kayak gini lur, kita nggak boleh sembarangan apa masuk ke pekarangan orang ya. Nanti bakalan bisa dilaporin lur. Jadi ada undang-undangnya juga ya. Jepang sangat menjaga privasi ya. Kalau misalkan orang-orangnya ngerasa terganggu atau kita mencurigakan, dia nggak negur kita, dia cuma langsung lapor polisi, nelpon polisi. Polisi di Jepang itu gercep banget, nggak perlu nggak ding. Pokoknya gercep banget lah polisinya di sini. Oke, kita coba main ke kuil ya lur. Jadi yang ini tuh namanya tori lur, ciri khas kuil Shinto atau Jinja. Masih kita permisi dulu. Nah, kalau kuil Shinto itu biasanya ciri khasnya ini lur, ada patung singa kayak gini. Kalau nggak salah ini namanya Sisi-ing ya. Ada patung singa kayak gini. Kalau nggak singa biasanya anjing gitu. Terus letaknya di hutan kayak gini lur. Jadi ada kisah kalau kami sama atau Tuhannya itu entah ketika turun ke bumi itu turunnya di tempat-tempat yang sejuk kayak gini lur, kayak di hutan kayak gini. Tempatnya sejuk, bagus kayak gini lur kalau kuil Shinto. Tapi beda lagi kalau vihara atau otera ya. Orang-orang Jepang biasanya ke kuil Shinto itu ketika kayak lahiran, kayak syukuran apa, hasil tani kayak gitu lur. Letaknya di kayak gini ya, hutan-hutan ini.
kita harus sopan di sini lur, nggak boleh ngomong kasar ya, menghargai apa ya, menghargai agama lain gitu. Ini sekedar edukasi ya lur. Tapi Nyong nggak ke atas karena di sana ada orang yang lagi sembayang lur. Oke, kita kembali aja lur, soalnya ada orang yang sembayang ya, takut mengganggu kan. Punya intinya bentuknya kayak gitu tadi lur, kuilnya bagus banget, terus bersih. Ini dirawat juga nih, disapuin gitu, bagus ya lur. Tapi tangganya ini kemiringannya berapa derajat ini bro, miring banget. Oke, nanti di desa ini juga ada 2 tempat ibadah ya. Yang pertama Jinja ini, yang keduanya itu ada Otera. Nanti tak liatin viharanya lur, vihara atau Otera ya. Nah, kalian pernah denger nggak sih lur kalau orang Jepang apa ya, orang Jepang lahir sebagai Shinto tetapi meninggal sebagai Buddha gitu lur. Jadi mereka suka menggabungkan apa ya, agama Buddha dan Shinto. Jadi pokoknya mereka bisa hidup berdampingan itu lah lur, secara keagamaannya ya. Nah itu lur, itu juga masih kuil yang tadi ya. Sini ternyata ada jalan lain nih. Nih, ini. Ini ada rumah yang udah mulai koyak ya. Jadi pagarnya itu dia dibuat dari kayak tanah sama kertas. Ini kulitnya udah mulai terkelupas lur. Gentengnya udah. Oh iya mas. Jadi habis ngobrol sama Obah Sangyang itu, tapi nggak tak videoin ya, soalnya takut ini nggak sopan. Tuh ini kalau di bagian sini petaninya nanam terong sama ini lur, sama apa itu namanya, paprika ya. Banyak banget nih, ada pare juga nih, ini pohon pare ini sampai sana. Sebenarnya itu nenek-neneknya udah apa ya, udah kenal lah, udah sering lihat ya, ngelihat Nyong Watasi sama teman-teman. Terus sama dulu ketika sama Mas Arul tuh, temannya Nyong Watasi yang sekarang udah pulang ya. Halo Mas Arul. Itu dia pernah bantuin kita ngasih itu obat mata lur, obat sangnya ya. Tapi tadi Nyong Watasi kalau mau bikin video sama dia takut apa ya, intinya takut nggak sopan kayak gitu lah lur. Kita kan harus minta izin dulu ya kalau misalkan bikin video gitu. Entah itu orangnya udah pernah dibikin video atau belum. Kalau misalkan udah pernah bikin video sama dia ya, Nyong Watasi juga mungkin tetap harus ngomong ya. Tapi kalau yang tadi itu karena orangnya udah walaupun deket baik gitu, tapi Nyong Watasi masih ada rasa kayak nggak enak gitu ke beliau. Tuh pasangan itu lur. Alhamdulillah sih Obah Sangyang itu sehat ya. Soalnya Nyong Watasi udah lumayan lama ya nggak ngeliat dia. Sempat ada pikiran kalau Obah Sangyang itu tuh sakit atau gimana. Ternyata dia alhamdulillah masih sehat. Baik dia lur, Obah Sangyang. Nih Nyong Watasi sudah pernah lur ke sini lur. Ini persawahannya ada yang nggak ditanemin ya. Nih bagian atasnya kalau udah dibabatin tuh bagus banget lur. Ini kita bakal ke sana ya. Jadi ada dam kayak tempat air gitu, simpan air. Nih banyak lahan nggak ditanemin. Pokoknya tempat ini banyak kenangannya lah lur, sama teman Nyong Watasi tuh. Maka kita selalu disaatkan ya lur, biar bisa menikmati pemandangannya, biar bisa menikmati udara yang segar. Kalian juga lur harus sehat selalu ya. Terus ini lur, banyak yang nanya juga ya, ini ngerekamnya pakai apa? Nyong Watasi ngerekamnya masih pakai HP lur. Tipe HP-nya itu iPhone 11 Pro ya. Jadi niatnya bulan depan ya mau beli itulah kamera lah. Kamera yang DJI mungkin ya. Doain aja ya lur.
supaya hasilnya mungkin lebih maksimal gitu. Oke. Ini dulunya Watashi suka kesini sama teman-teman lur kalau misalkan sore ya, untuk menikmati sunset. Jadi sunsetnya itu di sebelah sana sunset, terus kita duduknya di itu tuh, di bukit yang itu tuh, bagian sana. Udah lama banget lur Watashi nggak kesini. Ya di sini emang banyak kayak gitulah, opasang pada jalan-jalan. Tuh, itu suara apa ya? Nih, jadi tempat air kayak gini. Watashi juga kan pernah bikin bakso di sini lur. Kalau ada yang nonton ya. Nih. Ini di sana juga ikannya banyak banget. Di sini pun ikannya banyak ya, udang juga tuh. Watashi dulu pernah pasang jebakan wuwu di sini. Terus ya dapatnya ya udang, ikan kecil-kecil juga banyak. Nih, bagus lur. Yang lebih bagus itu juga sih tebingnya, bukitnya ya. Sebenarnya ada jalan buat kita mendaki ke sana lur. Cuman biasanya kalau mendaki kan kalau musim semi ya, kalau banyak bunga tuh, jadi di atas sana tuh juga banyak bunga-bunganya, kayak ditanemin. Terus yang paling bagus ya ketika musim semi itu tadi, banyak orang, terus jalanannya dibabatin gitu. Gokil bro, sini bro. Ini lur, ini pemandangan dari atas, di bawahnya pedesaan. Tapi ini pedesaannya kurang tahu namanya ya, nggak nanya lagi ya. Padahal aku sering banget kesini tapi nggak tahu nama desanya. Kalau desa tempatku kan namanya Irimizu ya. Kalau ini apa ya, Asak? Bukan sih. Yama apa ya? Yamakura kalau nggak salah lur desanya. Tuh di bagian sana ada Otera Vihara. Nanti kita coba ke sana ya. Kalau mungkin, tapi dari jauh aja, nggak masuk ke dalamnya. Kalau mungkin kalau bisa deket ya kita bakalan deket ke wiharanya lur. Ya, sawah-sawahnya itu ya bisa buat mobil ya. Mobilnya nanti bakal kesini kalau misalkan panen tuh. Jadi nggak ada jalan yang nggak bisa buat mobil. Soalnya mesin panennya kan sebesar mobil ya. Terus kalau traktor juga tuh, traktornya juga besarnya jalannya seukuran mobil. Jadi ya harus ada jalan yang bisa buat mobil. Tuh opasangnya. Opasang udah sampai sana lur. Opasang tahu desu nih. Opasang baik lur. Orang-orangnya baik semua sih di sini. Ini dalam loh lur. Ini tempat airnya dalam lur. Tapi kurang tahu ini airnya bakal dikuras apa enggak ya, disatin apa enggak. Soalnya kalau tempat penyimpanan air yang jauh di sana lur, yang di tempat desa Ninyong itu kalau musim dingin airnya hilang ya, airnya dikeluarin. Jadi nanti kalau musim panas tapi dia ada lagi airnya. Kalau di sini nggak tahu sih. Sunrise-nya bro udah tinggi. Nih lur, kita ngelewatin pohon kesemek milik orang ya. Ini kesemeknya udah ada yang kuning tapi dikit banget. Tapi ini yang warnanya kayak gini juga enak lur. Nih yang warnanya masih kayak gini juga enak ya. Gemading, masih gemading. Banyak banget nih pohon kesemek. Ini pohon kesemek ya. Ada yang udah mateng tuh satu. Pengumuman lur, ada pengumuman. Curanmor. Nah kayak gitu lur kalau ada pengumuman ya. Entah itu pengumuman bencana, pengumuman kegiatan. Nggak tahu lur itu pengumuman apa. Nah ini sebenarnya kebun sakura lur.
Ini nanti kalau misalkan musim sakura kita bakal main ke sini ya. Ini full pohon sakura. Terus di sana ada tempat duduknya ya. Tempat duduk sama mejanya. Gokil bro. Kurikaishi. Ini kalau musim sakura bakal bagus banget lur di sini lur. Pohonnya bunga semua itu, full. Terus kita bisa ohanami di sini kan. Ohanami itu menikmati bunga sakura, sambil duduk makan di sini nih. Orang Jepang biasanya gitu lur. Musim sakura tahun kemarin Nyong Watashi juga main di sini lur. Tapi nggak apa ya, cuman mampir doang sih, bukan main. Mampir cuman sekedar ngeliat-ngeliat. Mungkin kalau tahun depan kita bakal makan di sini ya, ohanami di sini kan, sambil gelar tikar tuh. Orang Jepang biasanya gitu lur. Jadi orang Jepang biasanya ketika musim sakura itu gelar tikar atau duduk-duduk di meja kayak gini sambil makan gitu, sambil barbeque. Enggak sih, barbequean enggak ya. Pokoknya sambil makan makanan yang udah jadi gitu lur. Kalau barbequean nggak tahu sih boleh apa enggak ya. Kalau barbequean kan ya bisa asapnya bisa ke daunnya ya, ke bunganya, jadi mungkin ngerusak bisa juga sih. Tapi Nyong Watashi kurang tahu ya, boleh barbequean apa enggak di bawah pohon sakura. Terus yang nggak boleh apa, naik pohon sakura lur. Manjat pohon sakura itu juga nggak boleh ya. Dulu sempat viral kan orang Indonesia tuh yang manjat naik pohon sakura, itu nggak boleh ya. Oke, dari tempat tadi kita keluar lur. Ini jalan keluarnya. Nih, kalau yang ini lur, kalau yang ini pohon momiji ya, atau maple. Jadi bunga ini cantiknya ketika musim gugur, bentar lagi dia bakal ganti warna jadi merah. Kalau musim sakura, ketika musim semi. Jadi pohon ini, pohon momiji sama pohon sakura itu sebenarnya kayak saling melengkapi lur. Sama-sama buat indah ketika musimnya ya. Tapi sawah-sawah di sini kok nggak dipagar ya lur, padahal kan kayak deket hutan gitu ya. Bisa digangguin sama babi hutan juga kan. Tapi nggak dikasih pagar kayak di sawah di Irimizu sana. Rumahnya lumayan banyak lah ya di sini. Nah ini dia lur, jalan menuju apa? Kalau mau mendaki ya, itu masuknya jalan yang ini. Terus ini nih, nyetrum lur, jebakan babi hutan, hewan. Ini kalau disentuh itu tali bakal nyetrum, kabel sih buat tadi. Nih, pusat listriknya bro. Abunai ini, abunai. Bahaya bro. Padahal nggak ditanemin apa-apa lur, tapi dikasih jebakan ya. Bagus bro, bagus banget lur, masya Allah. Ini ya. Oke lur, yang tak masuk oteranya itu di desa ini itu lur. Jadi bangunannya pagoda gitu ya. Cuman kayaknya pagodanya 2 tingkat deh ya. Ini di belakang bangunan ini lur, itu tempat ibadah orang-orang beragama Buddha, Buddhisme ya. Kayaknya jalan masuknya lewat sini deh. Tapi kita nggak bakal ke sana, kita lihat dari jauh aja lur. Ya betul banget jalannya itu ya. Tuh. Jadi di sana banyak patung Budanya lur. Bagus ya. Otera. Ini di sini nggak ditanemin apa-apa lur, cuman rumputnya ini habis dibakar ya. Ternyata orang Jepang sama ya kayak orang di Indonesia caranya tuh. Tapi pinggirannya doang ya.
kalau ayahnya Nyong Watasi kan punya sawah ya. Jadi kalau misalkan kadang dia ini, kalau misalkan mau bersihin jerami itu dibakar lur sawahnya. Langitnya berawan lur, tipis-tipis tapi ya bagus banget nih. Wow lur, tuh oterannya kelihatan ya, yang hijau-hijau itu lur. Jadi biasanya otera itu buat kayak apa ya, kayak meditasi gitu. Terus kalau ada pernikahan atau orang meninggal juga bisa sih ke itu otera. Cuman mungkin orang-orang ngelakuinnya di otera-otera yang lebih besar mungkin ya, kemungkinan sih. Ini kayak daun itu lur, kayak daun di Indonesia nih, kayak pakis-pakis gitu. Mirip sih, mirip. Bagus banget lur. Ini anak-anaknya nggak inisiatif buat lapangan bola ya lur, ini lur. Padahal rumputnya halus banget kayaknya. Beda lur, emang orang-orang sini nggak tahu dah. Oke lur, jalan-jalannya mungkin segitu dulu ya. Jalan-jalan pagi kali ini semoga ya bisa menghibur kalian semua. Sehat selalu buat kalian semua lur. Terima kasih yang sudah menonton ya. Nyong Watasi pamit, bye-bye. Pokoknya tempat ini banyak kenangannya lah lur. Nah, kalian pernah denger nggak sih lur kalau sebenarnya ini panjang banget lur